warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Fendi Sigalinggi SPDI. Saya adalah peserta PPG dalam jabatan tahun 2025 di LPTK UIN Raden Mas Said Surakarta dengan nomor induk mahasiswa 243262150 dan nomor peserta 784187023715. Saya akan mengambil video pembelajaran di kelas 8A MTSN 1 Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara dengan metode pembelajaran Basic Learning atau PBL. Demikian, terima kasih atas segala perhatiannya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Baik, Pak. Alhamdulillah. Baik, sekarang kita akan mengabsen dulu siswa yang tidak hadir. Coba semua perhatikan kawan-kawannya. Coba siapa yang tidak hadir? Tidak ada, hadir semua? Baik. Sekarang sebelum kita belajar, mari kita sama-sama membacakan doa belajar. Nah, di sini siapa yang bisa untuk memimpin doa belajar? Saya, Pak. Baik, silakan. Sebelum kita belajar, marilah kita membaca doa. Berdoa dimulai. Baik, karena kita telah selesai berdoa, untuk memacu motivasi kita, mari kita melakukan ice breaking dulu. Sekarang Bapak minta siapa yang bisa memimpin ice breaking kita? Saya, Pak. Baik, silakan. Kita belajar, mari kita menyanyikan lagu wajib. Siapa yang bisa memimpin? Saya, Pak. Baik, silakan. Marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. 1, 2, 3, ya. Dari Sabang sampai Merauke, menjajah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia.
kita sudah belajar tentang akhlak tercela. Salah satu akhlak tercela adalah Nah, sekarang mau bertanya, siapa yang tahu apa itu hasad? Saya, Kak. Coba. Hasad berasal dari bahasa Arab yang berarti iri hati atau dengki. Benar sekali. Hasad adalah iri hati dan dengki. Nah, kemudian siapa lagi yang tahu apa sebab-sebab orang bisa menjadi hasad? Baik, kawan. Orang yang tidak senang melihat kelebihan orang lain. Orang yang tidak senang Orang yang tidak senang melihat melihat kelebihan kelebihan. orang lain. Benar sekali. Jadi anak bapak semua, hasad itu adalah ketika orang tidak senang melihat kelebihan orang lain. Siapa lagi yang bisa menambahkan apa sebab orang bisa hasad? Baik, silakan. Sifat tidak senang melihat orang bahagia. Benar sekali. Sifat tidak senang melihat orang bahagia. Sifat tidak senang melihat orang mendapatkan keistimewaan. Disebut dengan hasad. Nah, inilah yang akan kita pelajari tentang materi hasad ini. Tujuan pembelajaran kita untuk mengkaji hasad ini yang adalah merupakan pembelajaran kita untuk materi akhlak tercela adalah yang pertama, dengan kita mempelajari akhlak tercela, kita mengetahui apa-apa saja yang termasuk kepada akhlak tercela. Akhlak tercela itu banyak, ada hubud dunia, ada hasad, ada ujub, ada sombong, ada riya dan lain sebagainya. Nah, sekarang materi kita adalah merupakan subtema dari akhlak tercela. Kita masuk kepada materi hasad. Semua anak-anak bapak perhatikan ke depan. Semua perhatikan ke depan. Coba kita lihat. Di sini ada pengertian hasad, ada sebab-sebab hasad, dan ada dampak negatif hasad. Nah, semua perhatikan, coba lihat. Hasad adalah penyakit hati ketika seseorang merasa tidak senang jika orang lain menerima karunia dari Allah. Jadi segala sesuatu sifat yang tidak senang melihat orang lain dapat kelebihan disebut dengan hasad. Kemudian ada di situ sebab-sebab orang bisa menjadi hasad. Perhatikan, ada dua sebab utama yang membuat orang itu bisa timbul dalam hatinya hasad. Yang pertama adalah adanya rasa permusuhan, kebencian kepada seseorang. Jadi kalau sudah benci kita dengan orang, apa saja pun yang dilakukan orang itu akan kita anggap salah. Nah, itulah sifat hasad. Itulah awal pertama sebab muncul hasad dalam hati kita. Yang kedua, sifat takabur atau sombong, yakni merasa diri sendiri yang paling baik, paling benar, paling hebat. Jadi kalau ada yang merasa dirinya paling baik, paling benar, paling tepat, maka itu adalah sifat hasad. Maka itu harus kita buang jauh-jauh. Sampai sini paham kan? Di bawah ada dampak negatif hasad. Dampak negatif itu artinya dampak buruk. Orang yang hasad itu, maka dampak buruk yang dia akan dapatkan yang pertama, menghanguskan amal kebaikannya. Dia sholat, dia puasa, karena dia hasad, semua amal itu terhapus.
Kita lihat hadis Rasulullah SAW bersabda, "Iyyakum wal hasad." Jauhilah sifat hasad. Fa innal hasada, karena sesungguhnya hasad itu ya'kulul hasanati, memakan semua kebaikan. Kama ta'kulun narul hatab, seperti kayu bakar, api memakan kayu bakar. Baik, kita lanjutkan. Kemudian yang terakhir adalah cara menghindari perilaku hasad. Jadi ada cara-cara bagaimana agar kita bisa terhindar dari sifat hasad. Nah, perhatikan ke depan semua, kalian. Yang pertama, berbanyak bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah. Jadi kalau dari kasih Allah nikmat, oh saya itu seperti orang ini diciptakan Allah, dan terima, syukuri. Karena itu adalah merupakan takdir Allah. Jangan banyak melihat ke atas. Nah, yang kedua, menanamkan kesadaran bahwa sifat hasad akan membawa seseorang menderita batinnya. Maksudnya ini adalah orang yang hasad, dia akan merasa menderita batinnya. Dia melihat kawannya dapat rezeki, dia pusing. Kawannya pergi jalan-jalan, dia demam. Jadi disinilah dampak negatif dari perilaku hasad. Ketiga, berpikir positif atas segala kejadian yang menimpa kita. Kalau kita ditimpa musibah, kita berpikir positif, jangan menyalahkan orang lain. Sekarang Bapak akan memberikan tugas masing-masing kelompok, dan masing-masing kelompok silakan mengerjakan tugas sesuai dengan soal yang sudah Bapak acak. Jadi nanti setiap kelompok menjawabnya langsung di kertas yang sudah Bapak sediakan. Jadi yang pertama, Bapak serahkan kepada kelompok 1. Silakan diperhatikan soalnya. Kelompok 2. Kemudian kelompok 3. Kemudian kelompok 4. Nah, itu adalah tugas yang harus kamu jawab, kamu tulis di kertas yang sudah Bapak sediakan. Silakan masing-masing kelompoknya bekerja sama sehingga bisa menjawab pertanyaan sesuai dengan yang sudah Bapak jelaskan di materi kita. Silakan. Tugas sudah Bapak berikan. Sekarang tiba waktunya untuk menguraikan ke depan. Masing-masing kelompok silakan maju ke depan untuk membacakan jawaban dari tugas yang Bapak berikan. Kita mulai ya. Pertama kita baca kelompok 1. Silakan kelompok 1. Siapa yang maju ke depan? Ya, silakan. Semuanya kawannya mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun tugas kelompok 1 yaitu bagaimana cara mengatasi perasaan hasad menurut ajaran Islam. Sebutkan dalilnya. Cara mengatasinya adalah rajin pergi ke masjid untuk mendengarkan tausiah, rajin mendengarkan nasihat-nasihat keagamaan, melatih diri untuk bisa hidup mandiri dalam menghadapi kenyataan hidup, banyak bergaul dengan orang-orang soleh dan menjauhi pergaulan yang tidak baik. Dalilnya adalah iyyakum wa hasad fa innal hasad yaqulul hasanati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Ya, jawabannya pertama kali. Jawabannya adalah bahwa kita harus sering-sering ke masjid mendengarkan tausiah. Karena dengan mendengarkan tausiah,
kita tahu apa bahaya dari sifat hasad. Ini yang pertama. Kemudian masuk kita kelompok 2 untuk menguraikan jawaban dari tugas yang Bapak berikan. Kepada kelompok 2, silakan siapa yang mewakili? Yang lain kawannya silakan diperhatikan temannya. Jangan ada yang berbicara ya. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adapun tugas dari kelompok 2 yaitu buatlah slogan singkat atau moto yang mendorong untuk menjauhi hasad. Hasad berbahaya. Hasad bisa menghilangkan kebaikan dan jauhilah sifat hasad. Ya, silakan duduk. Baik, Bapak ulang. Kelompok 2 diminta untuk membuat slogan atau moto dari hasad. Moto mereka adalah hasad berbahaya. Hasad tidak bisa menghilangkan amal kebaikan. Maka jauhilah sifat hasad. Nah, ini moto yang luar biasa. Mari kita berikan aplaus untuk kelompok 2. Sekarang lanjut ke kelompok 3 untuk menyampaikan jawaban dari tugas yang Bapak berikan. Silakan kelompok 3 mewakili ke depan. Pertamanya kita dengar semua, setelah itu kita pahami jawabannya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi Di sini. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adapun tugas kelompok 3 yaitu bagaimana cara membantu teman agar terhindar dari sifat hasad. Jawabannya adalah 1. Menasihati teman agar tidak melakukan sifat hasad. 2. Mengingatkan teman ketika muncul sifat hasad. 3. Menyampaikan bahaya hasad kepada teman karena bisa menghilangkan pahala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi paparan dari kelompok 3 tentang dari bahaya agar terhindar dari sifat hasad. Coba kita lihat dulu jawabannya dari kelompok 3. Perhatikan semua, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 4. Di sini dituliskan oleh kelompok 3 bahwa cara membantu teman agar terhindar dari sifat hasad adalah mengingatkan teman ketika muncul sifat hasad. Jadi ketika kawannya itu sudah mulai kita lihat ada sifat hasadnya, kita ingatkan. Bagaimana cara mengingatkannya? Ingatkan dia bahwa hasad bisa menghilangkan amal kebaikan. Baik, kita berikan aplaus juga kepada kelompok 3. Sekarang kita masuk yang terakhir, kelompok 4. Pada kelompok 4 dipersilakan satu orang mewakili. Baik, semua perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adapun tugas kelompok 4 yaitu bagaimana suatu kelompok bisa menciptakan lingkungan yang bebas dari hasad. Jawabannya adalah 1. Perbanyak bersyukur antara kelompok. 2. Saling menghargai antar kelompok. 3. Saling menasihati antar kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 4 tugasnya adalah bagaimana cara menghindarkan sifat hasad atau kepada kawan kita dalam kelompok. Yang pertama tadi mereka buat adalah Perbanyak bersyukur. berbanyak bersyukur kepada Allah. Yang kedua Saling menghargai. apa? Saling menghargai. Saling menghargai antar kelompok. Yang ketiga saling menasihati antar kelompok. 3 ini minimal cara kita untuk menyampaikan kepada teman kita agar terhindar dari sifat hasad di dalam kelompok. Sekarang setelah tugas yang Bapak berikan tadi, sekarang masuk kita ke tugas berikutnya, yaitu setiap kelompok maju ke depan untuk membacakan ayat Al-Quran
tentang larangan berbuat hasad. Jadi setiap kelompok mewakili nanti dari setiap kelompok satu orang maju ke depan untuk membacakan ayat Al-Quran. Baik, kita mulai dari kelompok satu. Silakan, siapa yang bisa mewakili? Dan janganlah kamu melihat terhadap karunia yang telah diberikan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia. Sungguh Allah mengetahui segala sesuatu. Quran Surah An-Nisa surat 4 ayat 32. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah membacakan ayat Al-Quran di hadapan kita bersama. Maka sekarang kita masuk ke kelompok 2 untuk membacakan ayat Al-Quran, yaitu tentang larangan berbuat hasad. Silakan kelompok 2, kita silakan maju ke depan satu orang mewakili. Nah, yang lainnya silakan perhatikan. Jangan lagi betul, coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dijadikan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain, karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surah An-Nisa surat keempat ayat 32. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang terakhir, kelompok 3, kelompok 4 kita gabung. Kelompok 3 membacakan ayat suci Al-Quran tentang larangan hasad, dan kelompok 4 membacakan terjemahan dari surah Al-Quran yang dibacakan oleh kelompok 3. Bisa kan? Bisa. Masing-masing perwakilan dari kelompok 3 dan kelompok 4 silakan ke depan. Silakan ke depan.
Kelompok 3 di sini, kelompok 4 sini. Duluan kelompok 3 membacakan ayatnya, barulah diikuti oleh terjemahannya. Lalu salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Artinya, dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah diberikan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. Quran Surah An-Nisa surat 4 ayat 32. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari materi yang sudah Bapak sampaikan, maka kita coba untuk menyimpulkan dari materi hasad yang sudah Bapak terangkan tadi. Nah, di sini siapa siswa Bapak yang bisa menyimpulkan tentang hasad? Coba. Saya, Pak. Baik, silakan beri. Hasad adalah iri hati atau dengki atau penyakit hati yang tidak bisa menerima karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Mantap, bagus sekali. Kemudian siapa lagi yang bisa menyimpulkan? Saya, Pak. Apa? Contohnya Pak Yanto yang iri terhadap tetangganya yang membeli mobil baru. Pak Yanto yang iri kepada tetangga yang membeli mobil Baru. Nah, betul, itu adalah sifat hasad. Ada bisa? Ada lagi yang bisa menyimpulkan? Coba. Contohnya memperbanyak rasa bersyukur kepada Allah. Iya, cara menghindari hasad adalah bersyukur kepada Allah. Kita berupaya syukur kepada Allah. Siapa lagi yang bisa? Saya, Pak. Baik. Dapat menghanguskan kebaikan dan pahala kebaikan. Dampak negatif dari hasad adalah menghanguskan, menghilangkan amal kebaikan. Jadi itulah kesimpulan dari materi hasad yang bisa kita ambil iktibarnya, dan Bapak berharap sifat hasad bisa kita hindarkan dalam kehidupan. Maka anak Bapak semua, sampai di sinilah materi kita tentang hasad. Mudah-mudahan sifat hasad ini bisa kita tinggalkan, kita jauhkan dari kehidupan kita. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi